proses mendalami, itu adalah belajar. Nah, di sini ada 2 teori besar tentang belajar. Sebenarnya sekarang ada 3. Yang teori belajar modern ada 3. Kalau yang ini klasik kan. Yang pertama behavior, yang kedua kognitif. Ini adalah teori belajar klasik, 2 ini. Nah, yang modern itu ada 3. Selain behavior sama kognitif, ada yang namanya konstruktivistik. Tapi di sini nggak akan dibahas untuk yang konstruktivistik karena ini bukan kelas. Maksudnya pemasaran, kegiatan komunikasi pemasaran ini bukan berada di kelas, ruang kelas. Jadi kita nggak akan membahas tentang konstruktivistik. Kita hanya akan membahas tentang behavior sama kognitif. Nah, untuk pendekatan behavior, dia mempelajari proses sebagai fungsi akuisisi individu akan respon. Nah, si behavior ini membedakan lagi ada 2 kondisi. Yang pertama, classical conditioning, sama yang kedua adalah operant conditioning. Classical conditioning ini merupakan proses asosiatif yang terjadi dengan hubungan saat ini antara stimulus dan respon. Contohnya gini, di sini di modul sudah dicontohkan, ini awal-awal dari para ahli yang menemukan tentang classical conditioning untuk pendekatan behavior. Di sini ada psikolog dari Rusia namanya Pavlov. Dia memelihara seekor anjing. Aduh, anjing kok sebuah. Nah, kenapa di sini disebut hubungan antara stimulus dan respon? Kalau dilihat dari eksperimennya dia, dari seekor anjing ini akan mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Jadi si Pavlov ini dia membawa makanan dan diperlihatkan ke anjing. Nah, ketika melihat makanan itu, secara otomatis si anjing mengeluarkan air liur. Nah, itu adalah perilaku si anjing ketika melihat makanan, air liurnya keluar. Itu adalah hubungan antara stimulus dan respon. Stimulusnya dia atau rangsangannya dia itu adalah makanannya. Nah, responnya si anjing itu adalah air liurnya. Dari perilaku tersebut, si Pavlov itu merumuskan adanya classical conditioning atau kondisi klasik, bahwa memang ketika ada stimulus, itu ada respon alami. Seperti ada makanan, anjing mengeluarkan air liur. Nah, untuk yang kedua adalah operant conditioning. Operant conditioning ini berpendapat bahwa belajar terjadi sebagai hasil seseorang mengoperasikan beberapa bagian lingkungan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika di dalam kelas, guru itu akan menghukum siapa saja yang tidak mengerjakan PR. Itu hukuman. Nah, jadi siswanya itu akan takut, sehingga siswanya akan terus mengerjakan PR agar dia tidak mendapatkan hukuman. Nah, suatu saat si guru ini menggunakan atau menerapkan metode yang berbeda. Nggak hanya hukuman, tapi selain hukuman, kalau hukuman tadi untuk yang tidak mengerjakan PR, tapi untuk yang aktif di kelas, guru akan memberikan hadiah. Nah, dari situ si siswanya akan berusaha untuk tetap mengerjakan PR dan juga agar si siswanya berusaha untuk lebih aktif di kelas agar mendapatkan hadiah. Jadi ada 2 kondisi. Setelah ada 1 tadi hanya hukuman, terus ada 2 kondisi. Mendapat hukuman jika nggak mengerjakan PR dan mendapat hadiah jika aktif di kelas. Nah, dari sini dari satu kondisi ke 2 kondisi ini sudah operan.
Nah, pada akhirnya ketika sudah terbentuk ketakutan akan mendapatkan hukuman jika tidak mengerjakan PR, secara otomatis akan terbiasalah si siswa ini untuk tetap mengerjakan PR. Nah, pada akhirnya hanya akan diberlakukan oleh si guru yang mengerjakan PR atau yang aktif di kelas itu akan mendapatkan hadiah, sedangkan yang hukuman udah dihapuskan. Nah, inilah maksud dari operant conditioning. Jadi dia mengubah kondisi mengoper itu apa sih bahasa kata lain dari oper, menggeser kayak gitu loh istilahnya. Jadi dari mendapat hukuman ke mendapat hukuman dan mendapat hadiah, dan akhirnya ke hanya yang mendapat hadiah. Oke, memindah geser. Kasih Mbak Dina. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, mentransfer. Ya. Nah, untuk yang kedua di sini dia ada teori kognitif. Teori kognitif atau pendekatan kognitif itu mengasumsikan bahwa individu mencoba mengendalikan lingkungan mereka. Nah, hal ini bisa dilihat sebagai jadi individu atau dalam artian ini adalah konsumen, dalam artian pemasaran ini adalah konsumen, itu dilihat sebagai partisipan yang aktif. Jadi dalam suatu lingkungan, individu itu dipandang atau konsumen itu dipandang sebagai partisipan yang aktif, di mana mereka akan mencoba menyelesaikan masalah dengan mengolah informasi yang berkaitan dengan situasi. Jadi kalau behavioral ini, kalau contohnya di kelas tadi, guru hanya mendikte, hanya mengasihkan instruksi-instruksi saja. Tapi kalau menurut kognitif, ini guru nggak hanya ceramah saja, tapi si siswanya juga aktif dalam mencari informasi. Seperti itu. Itu bedanya yang behavior sama kognitif. Dari sini ada yang ditanyakan? Kemudian yang selanjutnya adalah sikap. Oke. Oh iya, saya tanyakan dulu ke Mbak Siti. Besok TTM tanggal 20 bisa hadir apa enggak? Soalnya ini 5 sudah positif nggak bisa hadir. Mbak Yuliana abu-abu, antara bisa hadir sama enggak. Nah, ini tinggal Mbak Siti saja. Jadi Mbak Siti mau hadir. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau memang mau. Oke, jadi Mbak Siti tetap hadir ya. Jadi nggak usah diganti Wizik. Oke, sip. Untuk yang lainnya kalau memang bisa hadir, hadir ya. Iya. Oke. Oke lah, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah sikap.
Alhamdulillah. Untuk proses belajar dan persepsi itu mereka akan mengarahkan pada pembentukan sikap. Jadi sikap ini merupakan predisposisi yang terbentuk melalui pengalaman untuk merespon dan mengantisipasi cara pada suatu objek atau situasi. Nah, situasi ini dipelajari melalui pengalaman masa lalu dan menghubungkan antara informasi-informasi yang dia dapat. Di sini ada 3 komponen dari sikap. Yang pertama adalah komponen kognitif. Komponen kognitif ini mengacu pada tingkat pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah komponen afektif. Untuk komponen afektif ini mengacu pada perasaan. Awal-awal kemarin sudah saya sempat singgung tentang kognitif, afektif, dan konatif. Jadi kognitif ini adalah pengetahuan, afektif ini adalah perasaan, lebih ke perasaan, sedangkan yang konatif ini dia perilakunya, jadi tindakannya dia. Jadi setelah dia mengetahui, dia merasakan, kemudian dia menentukan sikap. Nah, ini di kognitif, afektif, sama konatif ini merupakan komponen-komponen dari sikap. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau menurut beberapa ahli, sebut saja dia ada Azen dan Fishbane, dia nggak setuju kalau kita hanya mengklasifikasikan komponen-komponen sikap itu berdasarkan 3 hal ini. Karena apa? Ada banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi sikap. Oleh karena itu di sini ada yang namanya model sikap multi atribut. Model sikap multi atribut ini dipelopori oleh Azen dan Fishbane. Mereka ini menyatakan bahwa cara terbaik untuk memprediksi perilaku adalah dengan meneliti maksud individu untuk membeli. Jadi bisa dilihat dari grafik ini, perilaku perilaku itu berasal dari niat. Jadi ketika dia sudah ada niat, dia akan melakukan sesuatu, entah niatnya apa ya. Nah, niat ini itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah sikap ke arah perilaku. Yang pertama adalah norma. Yang pasti norma dulu ya, nilai-nilai dulu. Norma-norma subjektif yang ada di sekitar dia dulu. Dan yang kedua adalah sikap. Sikap ke arah perilaku, tapi ini masih dalam pikiran, belum ke arah tindakan. Nah, untuk norma-norma ini itu bisa karena dia percaya bahwa apa yang dipikirkan orang lain dia percaya bahwa apa yang dipikirkan orang lain itu bagus untuk dia, jadi dia akan melakukannya. Sedangkan yang lain itu adalah keinginan untuk meniru apa yang dilakukan orang lain. Sedangkan untuk yang sikap ke arah perilaku ini itu adalah hasil dari evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dan percaya bahwa hasil tertentu berasal dari perilaku tertentu. Jadi ini berasal dari pengalamannya dia. Sedangkan ini dari pengalaman orang lain, atau orang lain pernah melakukan apa, orang lain pernah mencoba ini itu, dia juga memikirkan tentang itu. Jadi nggak hanya yang dia yang dia jadikan pertimbangan, nggak hanya dirinya sendiri, tapi apa yang ada di sekitarnya dia. Nah, itu akan membentuk niat untuk berperilaku. Itu adalah inti dari model sikap multi atribut. Nah, sikap ini berpengaruh pada keputusan konsumen. Dan tujuan komunikasi pemasaran itu seringkali untuk menciptakan sikap positif terhadap sebuah produk. Jadi, ketika kita melakukan komunikasi pemasaran, tujuan kita adalah menciptakan sikap positif dari si produk agar dia mendapatkan citra yang positif pula di mata konsumen.